Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Breaking Dor Duar News. Dan pada kali ini kami akan meliput dan menjelaskan tempat ternakan unggas ayam petelur yang berada di lokasi Talang Pangeran Ilir. Maka simak video berikut ini. Nah, kembali lagi bersama saya Siti Mapiro. Saya akan menjelaskan jenis unggas, peluang unggas, serta tantangan unggas. Yang pertama, jenis unggas. Unggas adalah hewan ternak yang banyak dipelihara untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama sebagai protein hewani. Adapun jenis-jenis unggas antara lain ayam, bebek, angsa, dan burung merpati. Nah, pada kali ini saya sedang berada di peternak unggas ayam petelur. Yang kedua, peluang ayam petelur. Telur sangat dibutuhkan masyarakat sehingga permintaan pasar selalu stabil. Karena ayam petelur bisa menghasilkan telur setiap hari, bisa memberi pemasukan rutin, dan produknya bisa diolah menjadi makanan bernilai jual tinggi. Dalam setiap beternak, pasti memiliki resiko, tantangan. Salah satunya, resiko penyakit unggas yang tinggi, harga pakan sering naik turun, serta butuh kandang dan perawatan yang baik agar produksi telur tetap maksimal. Bersama saya, Septi Dwiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi internal, sistem kandang, dan lokasi kandang. Untuk motivasi sendiri, tentunya jika dari sang pemilik bahwa menjadi seorang peternak harus mempunyai sebuah kesabaran dan yang tinggi. Dan juga kami sangat tertarik di sini karena usaha mereka sudah dapat dibilang cukup besar. Untuk sistem kandang, dapat dilihat mereka menggunakan bentuk bangunan seperti rumah yang memanjang, dan dari kanan, kiri, atas maupun bawah juga tertutup. Dan untuk tempat ayamnya juga mempunyai kandang besi serta tampungan untuk telur ayam. Dan ini juga berlokasi tempat daerah perkebunan yang tentunya mempunyai kualitas lingkungan yang cukup baik dan asri. Dan juga di dekat bangunan sumber air yang bertepatan di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat. Bersama saya, Iqbal Fernando akan menjelaskan ukuran kandang, bahan membuat kandang, dan kebersihan kandang. Yang pertama, salah satu unggas petelur ini, mereka memiliki kandang ayam berukuran 7x17 meter. Yang kedua, banyak yang membuat material kandang ayam, yakni bambu, kawat, kayu, papan, serta lain sebagainya. Dan salah satu unggas petelur ini, mereka menggunakan material campuran, yakni bambu, kawat, besi untuk pembuatan kandang ayam. Dan yang ketiga, berikut cara membersihkan kandang ayam. Bersihkan kandang ayam secara rutin. Semprot kandang dengan disinfektan. Dan yang terakhir, pastikan ventilasi kandang baik agar tidak lembab dan bau. Saya Kasih Cerita. Pada kali ini saya menjelaskan mengenai sumber air dan bahan pangan. 1. Sumber air. Pada peternakan ini mereka menggunakan sumber air langsung dari sungai dan ditangki menggunakan bak kecil. Dikelola menggunakan pipa paralon yang memanjang dan meneteskan air. Bahan pangan pada peternakan ini, mereka menggunakan pur sebagai bahan utama makanan ayam yang pasti sudah protein dan bernutrisi. Bersama saya Bayu Erlangga. Nah, jika tadi membahas tentang bahan pakan di peternakan, saya akan menjelaskan bahan pakan yang ada di lingkungan, yaitu biasanya dari dedak, nasi, dan jagung. Untuk pengadaan bibit sendiri, mereka membeli bibit dari agen yang benar untuk bibit ayam serta memastikan kualitasnya dengan melihat fisik dan juga kesehatannya. Nah, bersama saya Rangga. Pada kesempatan kali ini saya terhubung langsung dengan pemilik peternakan ayam pada saat ini. Dengan kakak siapa? Nera. Oke, Kak Nera. Jadi kami ingin bertanya, seberapa banyak pada saat pemberian pakan untuk ayam? Kalau untuk satu hari itu dibagi 2 kali pemberian. Yang pertama pagi jam 7 itu total semua sama satu kandang sebelah ini totalnya 70 kilo satu kali pemberian. Nanti sorenya 70 kilo lagi, total 140 kilo satu hari. Dari informasi sang pemilik bahwa mereka memberi makan yaitu 2 kali dalam sehari, 1 kalinya di pagi hari dan 1 kalinya lagi di sore hari, dengan jumlah sekali memberi makan yaitu 70 kilo dan total 70 kilo dikali dengan 2 yaitu 140 kilo dalam 1 hari. Pertanyaan yang kedua, pada saat terkena penyakit atau hama, bagaimana cara kakak mengatasinya?
sebelum terkena penyakit pasti harus ada pencegahannya ya. Dengan cara divaksin. Ini rutin setiap bulan ini divaksin 2 kali. Jadi penanggulangan. Jadi kalau misalnya sudah divaksin terus ada yang terkena penyakit, itu ada obat khusus. Banyak obatnya tergantung penyakit apa yang kena kan. Misalnya kalau kolera atau batuk, pilek itu ada obat khusus Cortevit atau banyak obatnya. Salah satunya Cortevit. Jadi dari sebelum maupun sudah terkena penyakit maupun hama, ia sudah divaksin dan diobati. Dari informasi yang kita dapat bahwa peternak ini memberi makan 2 kali dalam 1 hari. Dan juga mereka memastikan agar ayam-ayamnya benar-benar sehat dengan cara melakukan pemvaksinan kesehatan. Dan juga pada saat terkena hama maupun penyakit, mereka menggunakan vaksin yang dimana dapat mengobati penyakit tersebut. Dan untuk pemanenan telur tersendiri bisa sampai dengan berjumlah 700 sampai dengan 1000 butir telur dalam 1 kali pemanenan. Jadi pemanenan telur ayam dilakukan setiap hari selama masa produksi dan bisa berlangsung sekitar 10 sampai dengan 12 bulan per tahun. Dan tentunya pada saat setelah pemanenan telur akan disortir mana yang bagus dan juga mana yang tidak bagus dengan cara memilih satu persatu. Dan biasanya hasil panen maupun produksi telur akan dijual di toko-toko maupun di warung-warung dengan harga yang menyesuaikan dengan pemasaran. Kesimpulannya adalah bahwa pada saat kita ingin menjadi peternak ayam, kita harus pandai dan juga belajar mengerti bagaimana cara merawat dari kecil sampai dengan besar, sampai dengan melakukan pemanenan telur. Dan juga kita harus mengerti bagaimana cara merawat ayam-ayam pada saat terkena penyakit dari hama maupun penyakit-penyakit virus lainnya. Itulah tadi berita singkat dari Breaking News Dar God Here News, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.